Vaskularisasi kaki depan ya, diperankan oleh arteri aksilaris. Ini adalah arteri aksilaris yang berperan utama. Untuk cabang-cabang dari arteri aksilaris, yang pertama teman-teman bisa menemukan ini ya, agak ke craniodorsal dari torak. Ini adalah arteri thoracika externa. Nantinya dia akan memvaskularisasi sisi lateral dari torak. Kemudian setelah arteri aksilaris ya, untuk cabang-cabang selanjutnya dari arteri aksilaris nantinya dia akan mengarah ke skapula, yaitu yang ini. Ini adalah arteri subscapularis. Kemudian arteri subscapularis mempunyai beberapa cabang. Yang pertama di sini dia mengarah ke bagian dari skapula juga. Ini adalah arteri circumflexa scapularis. Ini arteri circumflexa scapularis. Kemudian cabang selanjutnya ada yang mengarah ke musculus latissimus dorsi ya, dan juga musculus teres major. Ini adalah arteri thoraco-dorsalis. Kemudian cabang selanjutnya yang ini teman-teman bisa menemukan dia mengarah ke caudal dari humerus ya, ini adalah arteri circumflexa humeri caudalis. Kemudian pada preparat ini itu ada satu cabang lagi dari arteri subscapularis, yaitu yang ini ya, yang dia akan nantinya mengarah ke bagian kranial dari scapula, arteri circumflexa kranial dari humerus, arteri circumflexa humeri cranialis. Oke, kemudian ini tadi adalah arteri subscapularis. Tadi ini arteri aksilaris. Kalau arteri aksilaris dia sudah mencapai ke regio brachii atau regio brachialis ya, dia akan berubah nama menjadi arteri brachialis. Jadi nantinya arteri brachialis akan sepanjang ini. Sampai sini ini adalah arteri brachialis. Kemudian cabang-cabang dari arteri brachialis yang teman-teman bisa temukan. Yang pertama di sini ada yang mengarah ke profunda dari regio brachii ya, profunda dari musculus triceps ini yang ini. Ini adalah arteri profunda brachii. Kemudian semakin ke distal lagi kita turun seret. Ya, teman-teman bisa menemukan yang ini. Dia kecil ya. Ini adalah si arteri colateralis ulnaris. Kemudian semakin distal lagi, cabang distal dari arteri brachialis, teman-teman bisa menemukan adanya dua arteri, ada yang lebih proksimal, ada yang lebih distal. Kalau yang lebih proksimal ini adalah arteri bicipitalis. Kalau yang lebih distal ini adalah arteri transversus cubiti. Setelah arteri brachialis mencapai akhir distal dari regio brachii, nantinya dia akan berubah nama menjadi arteri mediana yang ini ya. Jadi arteri mediana yang merah ini ya, yang dia udah masuk di regio antebrachii yang warna merah. Kemudian nantinya kalau udah sampai di distal dari regio antebrachii, arteri mediana itu dia akan bercabang menjadi dua ya, bercabang menjadi dua. Ada yang lebih superficial, ada yang lebih profundus ya. Kalau yang lebih superficial ini adalah arteri radialis, kalau yang lebih profundus ini adalah arteri mediana. Kemudian nanti semakin ke distal ini nyambung lagi jadi satu, bisa kelihatan ya jadi satu. Ini masih arteri mediana. Masih arteri mediana sampai sini, nantinya hingga mencapai ke bagian palmar ya dari digiti. Di sini ini adalah arteri digitalis palmaris, tapi pada preparat ini nggak kelihatan jelas gitu. Oke, selanjutnya adalah inervasi. Inervasi utama di kaki depan itu diperanin sama ini nih. Bentukan ini namanya adalah si plexus brachialis. Ya, plexus itu adalah kumpulan serabut saraf. Ya, brachialis, regio brachii nantinya cabang-cabangnya bakal ke bawah. Kayak gitu. Cabang-cabang saraf dari nervus plexus brachialis ini ya, silakan teman-teman lihat untuk arah nervusnya. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung kayak aduh ini banyak banget gitu, nggak usah. Lihat aja dia mengarah kemana. Contoh, yang ini, cabang yang pertama, dia mengarah ke paling kranial, mengarah ke musculus supraspinatus. Ini adalah nervus suprascapularis. Ya, nervus suprascapularis. Kemudian cabang yang kedua semakin ke distal ya. Lihat ini dia mengarah ke muskulus yang ada di tengah ini ya. Ini adalah nervus subscapularis ya. Dia mengarah ke muskulus subscapularis yang ada di tengah ini. Gitu. Semakin ke distal, lihat ini dia nervus yang kecil juga, panjang juga. Dia nantinya mengarah ke musculus latissimus dorsi dan juga sedikit serabutnya mengarah ke musculus teres major. Ini namanya adalah nervus thoraco-dorsalis. Nervus thoraco-dorsalis. Oke, kemudian
Selanjutnya di sini ada nervus ya, yang dia mengarah ke ketiak ya, ke dalam sini ya, ke dalam. Di antara regio cingulum membrana sisi dan di antara regio brachii mengarah ke dalam ya. Ini adalah nervus axillaris. Ya, nervus axillaris. Kemudian semakin ke distal ya, ini ada nervus yang besar dia ya. Ini adalah nervus radialis. Ya, nervus radialis besar ya. Kalau aksila dia mengarah ke dalam banget, radialis dia masih mengarah ke agak distal. Ya, jadi dia mengarahnya itu udah masuk regio brachii gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada nervus yang kecil ya, panjang dari plexus brachialis membentang sampai ke caudal dari os ulna ya. Ini paling mudah juga untuk diidentifikasi. Ini adalah nervus ulnaris. Ya, nervus ulnaris. Kemudian semakin ke distal, di sini ada nervus ya, yang dia itu bergabung. Ini adalah nervus medianus et musculocutaneus. Nervus medianus et musculocutaneus, yang dimana kalau kita lihat sisi distalnya itu dia terpisah menjadi dua ya. Ada yang lebih besar yang ini ya, ada yang lebih kecil ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau yang lebih besar ini adalah yang nervus medianus. Kalau yang lebih kecil ini adalah yang nervus musculocutaneus. Kalau nanti nunjuknya nomornya di sini dan dia masih gabung, berarti nervus medianus et musculocutaneus. Kayak gitu. Oke, kemudian nervus selanjutnya. Di sini teman-teman bisa melihat adanya nervus yang dia itu beriringan ya, atau dia itu gampangannya itu barengan ya, sama si arteri mediana yang ada di palmar dari regio manus yang ini. Ini adalah nervus palmaris medialis ya, nervus palmaris medialis. Kemudian nervus palmaris medialis nantinya dia akan berlanjut ke sisi palmar dari digiti yang tadi kita lihat di meja sebelah, nanti boleh difoto di sana atau di video. Ini adalah nervus digitalis palmaris. Kayak gitu. Selanjutnya kita agak move ke daerah torak. Untuk nervus yang nantinya dia ya menginervasi bagian dada itu terbagi menjadi dua ya. Nervi pectoralis ya, ada yang cranialis, ada yang caudalis. Kalau yang nervi pectoralis cranialis itu yang ini. Yang ini adalah yang nervi pectoralis cranialis. Nantinya dia itu ya akan menginervasi bagian musculus pectoralis descendens dan bagian craniolateral dari torak, nervi pectoralis cranialis. Kemudian kalau yang nervi pectoralis caudalis itu dia yang mana? Dia yang ini, yang tegak ini. Nervi pectoralis caudalis, yang tegak ini ya, nervi pectoralis caudalis. Jadi ini yang nervi pectoralis cranialis ya. Ini yang nervi pectoralis caudalis. Ini juga nih. Kemudian ada yang namanya nervus thoracica lateralis. Itu yang mana? Itu yang ini. Yang ini nanti dia akan nyambung sampai ke sini. Jadi yang longitudinal ya. Jadi yang longitudinal itu adalah yang nervus thoracica lateralis. Nervus thoracica lateralis terbentang dari sini ya sampai sini seret. Ini nervus thoracica lateralis. Terakhir yang terbentang di caudal dari plexus brachialis yang ini putih, ini adalah nervus thoracica longus. Seperti itu. Nervus thoracica longus. Nih, ini adalah limfoglandula axillaris. Sekalian ya. Ya, kecil loh. Dia harusnya ngikut di sini, tapi ini pas motong itu limfoglandulanya masih keikut ke daerah yang sini. Jadi dia sebenarnya ke aksila di sekitar ketiak sini. Ini limfoglandula axillaris. Kayak gitu. Ini tuh si nervus medianus et musculocutaneus.
sama si arteri aksilaris. Gabungannya Jadi ANSA. itu iya gabungannya itu ANSA. Ini hanyalah sebuah bentukan gabungan aja dari si arteri aksilaris sama si nervus medianus sama nervus musculocutaneus. Jadi kalau misal nanti ada nomor di sini bendera yang nusuk, dia benar-benar nusuk di keduanya, nervus dan arterinya, berarti jawabannya itu ANSA aksilaris. Tapi kalau salah satu, ya udah jawab aja nervusnya atau arterinya kayak gitu.